Halo teman-teman, setelah di video sebelumnya kita keliling pabrik kereta api Inka Madiun melihat secara langsung proses pembuatan kereta api. Acara setelah ini yaitu kita akan mengunjungi Politeknik Negeri Madiun. Di sana ada kereta hybrid pertama di Indonesia buatan PT Inka yang digunakan sebagai laboratorium pembelajaran mahasiswanya. Tapi sebelumnya kita makan siang dulu di resto barunya Inka Madiun ini teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang udah jam 12. Kita udah dipersiapkan untuk makan siang. Dipisah sih, ada yang di Selasar, ada yang di dalam kereta ini. Nah, kita sekarang makan di dalam kereta ini. Widih. Yuk kita masuk, bismillah. Ono AC-nya ra, Om? Gak ono. Bah. Ini adalah interiornya, AC-nya nyala tapi masih panas. Di maamku. Resbol di resbol. Iki ya? Iki lo resbol ya? Oke. Kita akan pesen resbol. Why? Piye mangan di? Barang. AC ini murah, Pak. Oke, ini setelah makan siang, rombongan melanjutkan perjalanan menuju ke Politeknik Negeri Madiun. Karena ada sesuatu yang menarik di sana untuk dilihat dan dibahas. Sekarang jam 12.38, sekarang langsung aja masuk ke dalam bisnya. Yuk. Sampai hati-hati. Kan baru, Pak. Kalau selatenya kan mana mata, tapi itu kan masuk. Kepek-kepekan. Kita udah sampai di PNM. Abah selit. Ono yang tangan. Setelah dari Inka, sekarang kita bergeser ke Politeknik Negeri Madiun. Nah, di sini tuh di gedung perkereta apiannya ini ada kereta yang cukup unik. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam. Di Madiun itu didirikan tahun 2003 ya Pak, tapi statusnya swasta. Dan alhamdulillah pada tahun 2012 kita izin status negerinya sudah Bapak ini pada tahun 2012. Sedangkan untuk khususnya sarjana terapan di debat kereta ini adalah penugasan dari STKT pada tahun 2016 bersama dengan Kementerian BUMN. Kami mengkhususannya yaitu di bidang manufaktur kereta apian. Kita bersama dengan PT. Pada saat ini perkuliahan itu pun di PTK ada laboratorium kami, jadi perkuliahan ada di PTK juga, dan dosen juga dari industri juga dari PTK. Perkereta apian di Indonesia atau bahkan di Asia Tenggara di manufakturnya ada di Madiun. Jadi bagaimanapun kaitannya dengan sumber daya manusia terutama itu harus dikembangkan juga yang ada di Madiun. Jadi ada industri yang memang saat ini industri perkereta satu-satunya yang ada di Indonesia maupun yang ada di Asia Tenggara. Kemudian Inka juga lagi ekspansi untuk pembangunan workshop juga yang ada di Banyuwangi. Maka pada tahun 2018 pemangkatan itu turun sehingga kami harus membuka prodi tersebut. Pada tahun ini atau tahun kemarin kita baru satu lulusan, tahun yang kedua untuk lulusannya. Karena ini program studi D4 Bapak Ibu. Jadi di Politeknik ini adalah program studi D4 pertama kalinya sebenarnya di Politeknik Madiun. Setelah itu baru kita akan upgrading ke prodi yang lain untuk D4. Seperti apa yang disampaikan Pak Wakil Tiga tadi, kami memang fokus di manufacturing. Konsentrasi yang banyak kita pelajari di sini ada di mekanikal sama di elektrikalnya. Yang ada di
sisi kanan kita atau di depan kita ini merupakan kereta trainer. Jadi kereta ini digunakan untuk praktikum mahasiswa juga, kemudian untuk pengerjaan tugas akhir mahasiswa, dan untuk riset. Jadi ibaratnya lab yang memang dibentuk dalam bentuk kereta seperti itu. Gedung ini dibangun tahun 2022, jadi hampir 1 tahun berjalan ini Bapak Ibu, termasuk timernya ini. Sedangkan manufakturnya ini murni dilakukan di PINK, di mana di situ juga melibatkan anak didik kita yang praktek di sana untuk dalam hal desain dan sebagainya. Maksudnya lebih apa yang maksudnya mahasiswanya itu belajarnya apa aja? Jadi memang prodi sarjana perkeretaapian Politeknik Madiun fokusnya belajar di sisi manufaktur. Jadi mulai dari proses desain, kemudian engineering, mekanisme perhitungan, struktur, frame, kemudian body, kemudian di sisi electrical, mahasiswa juga belajar tentang sistem kelistrikan, mulai dari pembangkit energi, kemudian drive system, bagaimana propulsi bekerja, termasuk di dalamnya sistem kontrol. Jadi kalau kita bicara sistem kereta, ada kontrol main unit, propulsinya itu sendiri, kemudian ada auxiliary, kemudian ada kontrol, ada AC, air conditioning, beberapa hal tadi itu yang dipelajari adik-adik di sini. Dan kebetulan di gedung D ini ada total 15 lab yang mendukung pembelajaran terkait sistem mekanikal dan elektrikal kereta tadi. Dimana salah satunya labnya adalah lab berjalan berupa kereta ini. Jadi seperti kereta yang sekarang di depan kita ini juga dipakai untuk riset mahasiswa tingkat akhir, skripsi, jadi untuk pengambilan data, kemudian untuk validasi desain. Jadi adik-adik mendesain, kemudian nanti hasilnya dibandingkan dengan realnya pengukuran seperti itu, termasuk pengembangan beberapa sistem yang masuk dalam kategori advance nih. Jadi sistem BEV yang mengarah ke autonomous seperti itu. Nah, hal-hal itu tadi Pak yang ada dan merupakan salah satu fitur dari kereta ini. Ini sekarang kita udah dipersiapkan untuk naik kereta ini, mencoba kereta yang unik dan kayaknya hanya ada satu di Indonesia buatan PT Inka Madiun. Ini harus nyopot tiang untuk rolling door-nya teman-teman, karena kalau nggak dicopot nanti bakal sampar sama kereta ini. Nah, seperti yang dibilang sama humasnya Inka tadi, Inka itu bekerja berdasarkan pesanan, dan rata-rata pesanannya itu milik kayak operator besar. Kalau di Indonesia kayak KCI, lalu kereta bandara, lalu kereta api Indonesia, LRT, dan jarang banget badan yang beli kereta di Inka itu kayak gini. Katanya cuma 2 deh, cuma Politeknik Madiun sama apa lagi gitu yang beli kereta pesan ke Inka untuk tujuan khusus. Nah, ini adalah kayak semacam laboratoriumnya untuk para mahasiswa untuk belajar tentang perkeretaapian di Fakultas Teknik jurusan Perkeretaapian di Politeknik Negeri Madiun. Dan yang bikin salah satu kereta ini tuh dicari sama teman-teman pecinta kereta api Semboyan 1 Community dan kawan-kawan, itu yang pertama adalah ini adalah kereta hybrid teman-teman. Jadi bisa dijalankan melalui baterai, dan yang kedua bisa dijalankan melalui listrik aliran atas atau LAA. Lalu yang kedua, ini adalah relnya, jalurnya ini 1067 tapi memiliki radius lengkung 30 derajat. Ini adalah radius lengkung paling ekstrim, paling curam yang ada di Indonesia untuk sebuah kereta api, dan adanya cuma di Politeknik Negeri Madiun teman-teman. Iki paling nemen yo. Paling nemen iki modus iki. Tiga iya apa iki jenenge rel paksa yo. Jadi kalau misalkan lengkungnya pakai 201 kayaknya nggak bakal kuat baginya. Lek lok BB iso nggak? BB nggak iso yo. BB bisa. Iki primer. Ini kan airsus. Dia kan sebenarnya sekundernya pakai ini. Oh. Dia tuh kayak bekas aku lupa jenenge. Dia tuh kayak biar dia nggak limbung. Biar nggak geser-geser. Biar nggak limbung. Karena kalau cuma Oke. mengandalkan ini sama ini, kereta bisa limbung. Kan di semua bogi juga pakai ini. Masa sih? K10 pakai. Kalau K8 itu dia vertikal gini. Wah, ya paham. Oke. Ini mungkin bisa disebut sebagai kereta hybrid pertama buatan Inka.
dan mungkin kereta hybrid pertama yang ada di Indonesia. Bisa melalui baterai di bawah ini yang menyimpan cadangan listrik atau energi, ataupun bisa menggunakan pantograf yang disambungkan dengan listrik aliran atas. Dan ini adalah modifikasi pesanan dari Politeknik Negeri Madiun yang biayanya didapatkan dari SBSN. Nah, ini udah nyala nih. Udah mulai nyala, dan habis ini akan dibuat gantian muter-muter ke jalur sejauh 750 meter di dalam Politeknik Negeri Madiun. Untuk nomornya ini, penomoran beda daripada yang lain. SK adalah sarana khusus. 1, ini adalah klasifikasi untuk KRL atau kereta rel listrik. Ya, walaupun di Indonesia belum ada klasifikasi hybrid ya, jadi dimasukkan ke nomor 1 kereta rel listrik. Dan 22 tahun 2022. 01 ini adalah yang pertama. Mungkin yang sana yang 02 kayaknya. Keretanya halus banget cuy. Tuh, jalannya kayak gini. Dan sekarang keretanya lagi menikung dengan radius belok 30 derajat, yang mana merupakan radius paling tajam yang ada di Indonesia untuk ukuran kereta api. Nah, ini melengkungnya luar biasa. Sorry. Ini bisa kita lihat boginya sampai keluar dari bodinya, teman-teman. Begini sampai apa metu gini bodi ini. Aku sih nanti keren. Aku nanti nggak mau naik, aku mau delok tok. Ngeri loh. Itu sampai dikasih rel gongsol, teman-teman, rel paksa, karena beloknya ini emang ekstrim banget untuk sebuah kereta api. Aduh, ngeri. Wah, ini dia. Lengkungnya ngeri banget cuy. Kondisi sayangnya pas hujan, jadi kita nggak bisa mengabadikan lebih ke sana lagi. Kecuali kalau mau hujan-hujanan. Piye Mas, kok suara nih? Apa? Oh, no kereta lewat. Di kereta. Pas banget ada kereta lewat cuy. Ini kloter pertama udah selesai, udah turun. Saatnya kloter kedua untuk naik kereta ini. Yuk. Kloter kedua masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, keren banget interiornya cuy. Ini banyak banget panel-panelnya nih. Nun sewu Om. Nah, ini adalah kereta listrik
Jadi di sini tuh ada kayak panel-panelnya. Emang ini bukan kereta penumpang sih, untuk kereta belajar. Di sini adalah kabinnya. Oh, modul AC ini. Loh, gak kerasa jalan loh cuy. Langsung jalan nih. Kalau pencabut jatuh kelihatannya mati. Karena kemarin barusan ada yang terbakar. Oh, jangan sampai kena. Awas, ayo, tangannya nakal. Tangan tak ceples, tanganmu nakal, ayo. Pak, misi Pak ya, tak lihat sana. Cuman kalau yang terus ke sana butuh badan yang kecil-kecil. Oh, iya. Saya ramping, Pak. Iki yo ngeri yo. Ngenteni lurus ya, Pak? Patah banget ya, Pak ya. R30 ya. 30 ya? Koplernya bisa tapi ya, Pak ya. Nyampe ya. Buat agak panjang. Khusus sih itu ya. Iya. Custom ya, berarti mana ya? Emang speknya untuk tikungan yang terjal. Ayo, bismillah maju. Dit ro lu. Ayo cepet. Iya. Lewatnya mana, Pak? Ini mana? Gak ada jendelanya tadi. Ya kan P3 genset karo baterai. Gadget dan baterai. Lewatnya di. Gak iso, Pak. Pahaku satu tidak masuk. Mlebu set. Oke, kita coba lihat dalamnya. Nah, ini adalah modul brake rem, sistem pengereman untuk kereta listrik. Kereta kamu kencang. Punya ini tidak. Iki anu iki, tabung basuri. Bukan, Pak, ini nos, Pak. Jadi kalau teman-teman tanya ini kok brake-nya gede banget untuk ukuran kereta kecil kayak gini, dan ini gensetnya gede banget, emang ini kereta untuk apa ya, pembelajaran, kereta untuk belajar, lab berjalan. Dan ini tuh jalannya itu nggak kerasa, jalannya nggak kerasa karena ini bertenaga listrik baterai ini. Karena di atas nggak ada sambungan pantografnya, nggak dinyalain, dan ini jalannya tuh halus banget, tadi nggak kerasa kalau udah jalan. Keren. Inka bisa bikin ginian. Bismillah. Bismillah. Dingin. Berarti bisa dibawa sampai Lempuyangan, Pak. Dingin. Baterainya kuat kok enggak ini? Yang penting yakin. Penting yakin. Kan nggak yakin kan nano LPT Loko Bandung. Harusnya dengan hadir nggak saat ini, tapi harusnya menunggu sampai 2023 awal. Awal. Udah lewat, Pak. Udah lewat dong. 2024. 24. Lagi nggak nih, Pak? Ya silakan datang lagi nanti kalau seluruh sistemnya sudah beres. Ini 120 ternyata membuat kereta itu tidak semudah membuat balik telapak tangan. Iya. LA-nya aja kami sedang melakukan recurve, jadi kurvanya Buat belok itu. lagi. Oke. Tapi ini udah bisa dialiri. Sudah, walaupun dari pihak kontraktor ada yang pengen membentukkan lagi grounding karena takut larinya ke penumpang, jadi biar nggak kesetrum katanya gitu. Oh, iya. Ya kami belajar karena nggak semudah masang di rumah gitu. Iya. Kalah sih, melintas langsung. Ya. Masuk. Ya. Kami ucapkan. Nah, buat teman-teman yang lulus SMK atau SMA pengen melanjutkan pendidikan di Politeknik Negeri Madiun, terutama yang konsentrasinya kereta api, teman-teman bisa milih yang jurusan teknik program studi perkereta apian. Ini udah dibuka juga pendaftarannya. Caranya kayak gini, dan ini adalah
timetable-nya. Mulai pendaftarannya mulai 8 Mei sampai 23 Juni. Jadi mulai hari ini, mulai sekarang ya, mulai bulan ini ya, bulan Mei ini ya. Ini terus ini syarat-syaratnya, dan kalau pengen jelasnya lagi, teman-teman bisa klik websitenya di pendaftaran pmb.pnm.ac.id. Oh ya teman-teman, ada informasi lagi. Tadi tuh juga tanya sama teknisinya dari kereta ini, ternyata baterainya masih belum ada. Masih dikembalikan ke Inka untuk pengembangan lebih lanjut. Dan saat ini kereta ini bergerak menggunakan genset ini di sini. Makanya tadi aku tak lihat, aku tanya baterainya di mana. Baterainya katanya masih kosong. Terus pantografnya itu nggak naik ke listrik aliran atas atau tiang LA-nya. Terus aku tanya, loh, pakai apa ini kereta ini gerak? Ternyata menggunakan generatornya itu yang menghasilkan listrik, dan listriknya akan digunakan untuk menjalankan motor traksi dari kereta ini teman-teman, kayak gitu. Oke, sekarang kita langsung balik menuju ke arah Solo dan Jogja setelah kunjungan dari Inka. Apa ki? Gue siapa? Oke, siap. Yo, setelah Inka dan Politeknik Negeri Madiun, sekarang kita balik langsung. Diawali dari Terminal Tirtonadi dan berakhir juga di Terminal Tirtonadi. Ini sekarang jam menunjukkan pukul 17.49. Rombongan udah tiba di Terminal Tirtonadi, dan untuk yang Jogja akan meneruskan perjalanan hingga ke kota Yogyakarta. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Video trip yang menurutku ini cukup spesial karena kita bisa lihat proses pembuatan kereta api, dan ada kereta api unik di Politeknik Negeri Madiun. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya, dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.